Salam, salam. Ada sukacita sore hari ini. Ya puji Tuhan, Tuhan senantiasa Immanuel bagi kita. Tuhan senantiasa Ebenezer bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sudah diumumkan beberapa kali, dan kita ketahui bersama bahwa besok pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Kalau dikaitkan dengan umur manusia, 75 tahun itu merupakan usia yang sudah cukup dewasa, bahkan sudah cukup umur ya bagi manusia. Tetapi perjalanan hidup di dunia ini batasannya adalah ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tapi Alkitab mencatat, menyampaikan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tidak lama lagi, artinya segera Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh bukan karena pemberian dari bangsa-bangsa lain, tetapi diperoleh karena perjuangan oleh para pahlawan kemerdekaan, pendahulu-pendahulu kita. Mereka berjuang tanpa pamrih, mereka berjuang rela berkorban apa saja yang ada pada mereka. Bukan saja harta benda, tetapi juga mereka rela mempersembahkan nyawa mereka demi untuk negeri yang mereka cintai. Sudah tidak terhitung berapa banyak orang-orang yang gugur untuk meraih kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Maka bagi kita generasi sekarang ini, kita perlu kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Artinya bahwa di atas perjuangan para pahlawan-pahlawan pendahulu kita, di atas pengorbanan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, ada satu pribadi yang menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka, yaitu Allah yang menyatakan berkat dan rahmat-Nya bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Artinya bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu diraih karena campur tangan Tuhan, campur tangan Allah yang menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Itu diakui dan itu dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang ketiga. Jelas di sana dituliskan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga mengakui bahwa kemerdekaan bangsa ini oleh karena
pertolongan Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, usaha manusia akan sia-sia saja. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia ini oleh karena campur tangan Tuhan. Kemerdekaan Indonesia ini oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Maka selain kita terus mengingat para pendahulu-pendahulu kita yang sudah rela berkorban, kita memberikan apresiasi yang tinggi, kita memberikan penghargaan yang tinggi, tapi bagi Allah yang memberikan kemerdekaan atas berkat dan rahmat-Nya, kita terus harus bersyukur kepadanya. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan Indonesia belum tentu bisa merdeka. Demikian juga selama 75 tahun merdeka ini, perjalanan bangsa kita bukan satu perjalanan yang mudah. Itu semua bisa terjadi, bisa tetap berjalan karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan bangsa negara kita ini kepada Tuhan, agar supaya Tuhan semakin ikut campur tangan, Tuhan semakin menyatakan berkat-berkat-Nya, Tuhan semakin menyatakan rahmat-Nya bagi bangsa negara kita Indonesia ini. Di dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Indonesia ini diwarnai dengan satu keprihatinan karena adanya pandemi virus corona yang belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik. Kalau saya membaca, melihat sampai hari ini yang di Indonesia yang terpapar virus corona itu ada 139.500 sekian. Semakin hari masih terus bertambah. Tetapi puji Tuhan, yang sembuh juga semakin banyak. Yang sembuh sudah semakin banyak. Ada 93.000 lebih dari 139. Yang meninggal semakin berkurang. Yang meninggal semakin berkurang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pemerintahan Indonesia yang sekarang ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah berusaha sedemikian rupa bagaimana bisa mengatasi wabah pandemi. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi virus corona ini. Demikian juga kita semua merasakan bagaimana dampak dari pandemi virus corona ini. Bukan saja virus corona itu mendatangkan penyakit yang mematikan, tetapi juga dampak dari virus corona ini menyangkut seluruh segi kehidupan manusia. Baik secara ekonomi, kesehatan tentu, ekonomi juga, kemudian usaha, pekerjaan, pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Dan itu sungguh sangat terasa berat bagi bangsa kita
dan yang kita rasakan juga di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Itu bukan saja dirasakan oleh bangsa kita Indonesia, tetapi hampir bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini semua merasakannya. Bahkan sudah banyak yang menyatakan terkena resesi oleh karena pandemi virus corona ini. Kita bersyukur Indonesia masih tetap bertahan. Tidak sampai kena resesi. Ya, artinya pertumbuhan ekonominya menjadi negatif. Ya. Di Korea Selatan, di Amerika Serikat, di Inggris, di Uni Eropa, yang dekat-dekat dengan tetangga kita, di Singapura, di Malaysia, di Filipina, sudah menyatakan resesi. Sekalipun Indonesia pertumbuhan ekonominya juga negatif, tetapi Indonesia masih tetap bertahan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau Indonesia bisa bertahan. Sekalipun ada tantangan-tantangan, hal-hal yang harus kita rasakan, tetapi tidak sampai bangsa kita menjadi roboh. Tapi bangsa kita masih tetap bertahan. Sekalipun istilahnya harus mengikat pinggang semakin kuat, kita sangat percaya oleh karena pertolongan Tuhan. Hal ini tidak berjalan lama, tapi Tuhan segera akan memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa dikerjakan oleh gereja? Apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak Tuhan? Apa peran gereja bagi bangsa dan negara kita Indonesia agar supaya Tuhan segera mengulurkan tangannya, Tuhan segera mencurahkan berkat-berkat-Nya, Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita sebagai anak-anak bangsa, kita tidak boleh hanya berdiam diri saja tentu. Kita tidak boleh hanya menjadi pengkritik atas pemerintah saja. Kita tidak boleh hanya bertopang dagu saja. Tetapi kita harus ikut berperan aktif di dalam menghadapi keadaan bangsa kita. Sebab kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita bukan orang-orang yang kos di Indonesia ini, tidak. Tapi kita adalah anak-anak bangsa yang boleh hidup dari kekayaan bangsa ini, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab, harus berperan secara aktif bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, pada waktu itu Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel yang ada di Babel di dalam pembuangan, Nabi Yeremia berkata demikian, pasal 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya ulangi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, lakukanlah yang baik atas kota kemana kamu buang. Lakukanlah yang baik, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku tempatkan engkau. Kalau Tuhan sekarang menempatkan kita di bumi Indonesia ini, maka kita harus ikut bertanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa kita. Kita harus ikut ambil bagian bagaimana supaya bangsa ini menjadi sejahtera. Kita harus melakukan yang terbaik atas bangsa dan negara kita Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Apa saja yang bisa kita lakukan asal itu baik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Pada waktu itu bangsa Israel dibuang ke Babel. Tetapi justru di tanah pembuangan itu, bagaimana bangsa Israel memberikan kesejahteraan bagi Babel, berbuat yang terbaik bagi Babel. Tidak hanya sebagai tahanan, tetapi melakukan sesuatu yang terbaik. Di mana Tuhan tempatkan mereka pada waktu itu. Mereka tidak hanya berdiam diri saja, kami sebagai orang-orang tawanan yang dibuang, asal kita makan sudah cukup, asal kita hidup sudah cukup, tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya, tidak. Tapi mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik, menunjukkan jati dirinya, peduli kepada tempat di mana mereka berada. Pada waktu itu ada Esther, Mordekai, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan yang lain-lainnya. Sekalipun mereka adalah orang pembuangan, orang buangan, tapi mereka sangat-sangat berjasa bagi kemajuan Babel pada waktu itu. Mereka menjadi orang-orang yang disegani, mereka menjadi orang-orang yang diperhitungkan karena perbuatan-perbuatan baik mereka atas Babel. Sekalipun bukan negaranya sendiri, tapi mereka tetap melakukan apa yang baik. Lebih-lebih kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa ini adalah tanah air kita. Kita hidup dari tanah air Indonesia ini. Kita bisa bertumbuh oleh karena kita ada di Indonesia ini. Maka bagian kita adalah di tengah-tengah masa-masa yang sukar sekarang ini, mari kita ikut mensejahterakan bangsa kita. Paling tidak di sekitar di mana kita berada. Ikut memulihkan bangsa dan negara kita. Sebagaimana pada waktu itu Esther bisa masuk ke istana dan mereka sangat berperan besar. Mordekai juga demikian. Daniel yang luar biasa, ya, dari seorang buangan tapi memiliki kedudukan yang tinggi karena selalu mengusahakan yang baik, mempersembahkan hidupnya bagi Babel pada waktu itu. Maka mereka dipilih, ya, menjadi bukan saja pekerja, tapi pemimpin yang disegani, yang dihormati, yang dipercayai. Demikian juga Sadrah, Mesah, Abednego, dan yang lain-lainnya. Mereka berusaha untuk mensejahterakan dengan melakukan apa yang baik
bagi Babel pada waktu itu. Demikian juga bagi setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus berperan aktif sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau Bapak Ibu memiliki usaha, jadilah pengusaha yang baik dan yang benar. Lakukanlah semuanya atas dasar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sebagai keluarga, jadilah, bangunlah keluarga Bapak Ibu sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita persembahkan? Kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan justru menjadi perongrong, jangan justru hanya bisa menjadi pengkritik, jangan justru hanya merugikan negara ini, tetapi kita harus berbuat baik bagi negara. Kita harus berusaha untuk mensejahterakan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Setiap kita memiliki kapasitasnya sendiri, dan usahakan itu untuk terus dikembangkan demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia. Amin, Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu miliki, usahakan itu, kembangkan itu, agar keberadaan kita seperti yang Nabi Yeremia inginkan dan yang Tuhan inginkan, agar kita bisa ikut ambil bagian di dalam mensejahterakan bangsa kita yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Jangan menambah kesulitan yang baru bagi bangsa ini, tapi usahakan untuk kita bisa mengurai kesulitan itu dari kehidupan kita masing-masing. Kita hidup di masyarakat, ya kita harus menunjukkan kehidupan yang baik di masyarakat kita di mana kita tinggal. Ya. Jangan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita harus menunjukkan diri, lebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai justru mempermalukan Tuhan, tapi kita harus mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama yang harus kita usahakan sebagaimana firman Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Selain kita ikut berperan aktif, berbuat yang terbaik, tetapi hal yang tidak kalah penting dan bagi saya itu adalah hal yang utama adalah berdoa. Tadi Ibu Mariska beberapa kali menyatakan, ayo kita menjadi pensafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kenapa kita harus berdoa? Sebab kita tahu semua kehidupan yang ada di dalam dunia ini, semuanya ada di dalam otoritasnya Tuhan. Ya. Tuhan yang memiliki otoritas. Tuhan yang membuat abang ijone kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Artinya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, maka tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, Tuhan membuka rahmat-Nya
bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Daniel di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Daniel mengatakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Tidak ada hikmat yang lebih baik daripada hikmat yang daripada Tuhan. Tidak ada kekuatan untuk membangkitkan pemulihan kecuali kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang mengubah saat dan waktu. Tuhanlah yang memilih raja-raja dan Tuhanlah yang memberhentikan raja-raja. Artinya segala otoritas, kekuasaan ada pada Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik, tapi sebaliknya Tuhan juga bisa menyatakan yang tidak baik bagi sesuatu dari yang baik. Semua ada di dalam otoritasnya Tuhan. Maka bagi kita, ketika menghadapi masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan yang besar bagi bangsa dan negara kita saat ini, yang kita peringati kemerdekaannya 75 tahun. Bagi kita umat Tuhan, tidak ada pilihan lain selain kita berbuat baik, ikut mensejahterakan bangsa ya, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Tapi yang kedua, yang utama, kita harus berdoa. Berdoa bagi bangsa dan negara kita, menjadi pensafaat bagi bangsa dan negara kita ya. Agar supaya Tuhan menyatakan rahmat-Nya semakin nyata, agar Tuhan menyatakan pertolongannya atas bangsa dan negara kami, kita Indonesia ini, sehingga bangsa kita segera boleh mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan. Kenapa? Kita yang harus berdoa. Kenapa kita yang harus berdoa? Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145, kitab Mazmur pasal 145 Pemazmur mengatakan di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan mendengar, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
siapa yang takut akan Dia? Tuhan pilih kita sebagai anak-anak bangsa yang sudah menerima anugerah kasih melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita yang menjadi anak-anaknya. Kita yang diperkenan oleh Dia. Kitalah umat Allah. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar kita. Ketika kita punya kehendak yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa kita ini bukan orang-orang sembarangan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan pensafaat, agar supaya melalui kehidupan kita, kuasanya dinyatakan, kasihnya dicurahkan bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi saya katakan, kita harus melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Tapi lebih-lebih kita harus senantiasa menaikkan doa bagi bangsa dan negara kita. Karena kitalah yang dibenarkan, kitalah yang dipilih, kita yang dilayakkan, kita yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan yang lain, tapi kita semua umat pilihan Allah, umat tebusannya bagi bangsa kita. Maka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan namaku yang atasnya disebut, nama Tuhan yang atasnya, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah umat Tuhan. Siapa yang dimaksud umat Tuhan? Umat Tuhan adalah kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan menyebut nama Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya, dan Tuhan memulihkan negeri mereka. Artinya bahwa ada peran yang besar bagi kita semua. Kita tidak perlu meragukan akan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab Tuhan yang berjanji pasti Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang berfirman pasti Tuhan menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Maka kita jangan pernah meragukan, masa iya doa saya didengar oleh Tuhan, masa iya Tuhan mencurahkan pertobatan dan menyelamatkan, masa iya Tuhan memulihkan negeri kita ketika kita berdoa.
Kita tidak perlu menyaksikan itu, sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya, asalkan kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dikatakan yang senantiasa menyebut nama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya bahwa kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa berbuat banyak. Tapi kita menyadari hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena campur tangan Tuhanlah, maka segala sesuatu Tuhan kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kita harus senantiasa terus datang kepada Tuhan, menyebut, menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dikatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita melakukan hal itu, saya sangat percaya yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Salah satunya adalah Tuhan menyelamatkan bangsa kita. Tuhan memulihkan bangsa kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Ini yang perlu kita lakukan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Gereja kita sudah memulai sejak lama. Setiap pagi kita berdoa, salah satunya untuk bangsa dan negara kita. Selama pandemi virus corona ini, jam 8 sampai jam 10, hari Selasa sampai hari Jumat, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Setiap hari Rabu, pendoa, tim doa terus berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Setiap hari Jumat masih ada doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kami sangat percaya waktunya Tuhan akan Tuhan nyatakan bahwa pemulihan bangsa kita pasti terjadi. Pemulihan bangsa kita pasti akan dinyatakan oleh Tuhan karena pertolongannya disebabkan oleh karena kita semua berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang indah bagi kita semua, bagi bangsa dan negara kita. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.